Apakah kalian pernah memperbaiki kendaraan di bengkel kecil yang ada di pinggir jalan? Bengkel kecil di pinggir jalan menjadi salah satu penyelamat bagi para pengendara jika mengalami masalah ringan, seperti ban kempes, rem yang kurang pakem, ban bocor, dan masalah ringan lainnya. Tapi, apakah benar skill yang dimiliki bengkel jalanan ini tidak kalah bagusnya dengan bengkel resmi? Untuk mengetahui jawaban tersebut, langsung kita tanyakan aja sama montir-montirnya. Pak Bruno. Pak Bruno, umur berapa kan? Umur 47. 47? Udah berapa lama Pak buka bengkel? Ini teh di tahun 2007. Mulai tahun 2007. Di sini aja Kak? Enggak, tadinya di atas, pindah ke sini. Oh. Tadi di atas itu situ, pindah sini. Ini bengkel spesialis apa Pak? Motor. Motor. Biasanya paling banyak datang kemari ada apa Pak? Konsumennya maksudnya. Konsumennya? Kadang-kadang sih ya, kadang-kadang ada sekitar 60 motor, 50 lah gitu, di antara 50 gitu. Sehari itu Pak? Sehari. Ya kalau rame mah ya sampai 70. Sampai 70? Itu biasanya ngapain aja? Ya macam-macam sih, ada servis, ada yang mogok, ada yang turun mesin. Paling parah itu apa? Paling turun mesin, benar Bi? Hah? Gak apa-apa sehari. Turun mesin paling nggak. Misalnya AA pengen nge-recruit orang nih Pak, ada spesifikasi khusus nggak, harus lulusan apa gitu? Oh enggak sih, kalau dari sini mah yang penting, yang satunya yang penting jujur gitu, kerjanya bagus gitu enak gitu. Terus ya data-data kudu itu dulu gitu, KTP gitu misalnya gitu, kudu ada ini. Misalnya skill tuh bisa diasah. Ya kalau skill yang penting dulu yang jujur yang pertama lah gitu. Pasti jujur ya. Nggak yang aneh-aneh mas, sekedar servis bulanan gitu, mending di servis resminya aja, kayak di Honda. Nah itu kalau menurut Bapak gimana? Sebenarnya mah sama aja kalau servisnya, cuma kalau Honda kan udah punya nama kan, lebih mahal di Honda mah. Kalau di Honda kan misalnya 60, cuma kalau di sini cuma 40. Kalau kualitasnya sama aja sih. Kalau di sini mah kalau diganti ya ganti, kalau belum ya jangan gitu. Kalau saya bersin begitu. Ya kalau orang awam kan nggak tahu kalau ini masih bagus diganti, ya bisa aja sih kalau kita maunya curang gitu. Tapi kan kita jangka panjang gitu, ya konsumennya teh puas gitu. Nama saya Nova. Saya Muhammad Gifari. Kang Nova, kalau misalnya dengar kata montir bengkel, yang pertama kepikiran apa? Tambal ban. Montir sih biasanya kalau misalkan ini ya, ya yang kerja di bengkel sih lebih kalau misalkan ditanyain kayak lebih ke montir itu apa ya, pekerja bengkel, tapi banyak kan montir juga nggak selalu ini gitu, bengkel gitu. Ya. Kang Nova lebih suka servis, kalau misalkan bawa motor atau mobil, lebih suka servis di bengkel resmi atau bengkel pinggir? Kalau saya karena mahasiswa kan ya, wajarlah mahasiswa. Jadi lebih suka yang nggak resmi sih, yang jalanan. Soalnya yang jelas kan lebih murah lah ya kalau bengkel jalanan. Tapi emang kalau secara kualitas bengkel resmi lebih bagus gitu. Kalau secara kualitas.
kebetulan dulu pernah punya motor juga. Kalau dulu kan Vespa ya, Vespa mah kan motor jarang gitu ya, bengkel resmi. Tapi kalau misalkan ditanya milih bengkel resmi atau bengkel yang pinggir jalan, lebih pinginnya bengkel resmi. Cuman karena dulu punyanya Vespa, kalau Vespa kan jarang bengkel resminya gitu, jadi dulu seringnya di pinggir jalan gitu. Bengkel yang di pinggir jalan itu dia emang beneran paham atau modal nekat aja? Mungkin beberapa ada sih. Kadang kalau saya ke bengkel jalanan tuh kadang ada yang nyantumin sertifikat. Misalkan mereka dari SMK nih, lulusan SMK Teknik Kendaraan Ringan. Terus ada sertifikat lulusan dari kompetensi Honda biasanya. Nah, jadi apa ya? Kadang ada yang kayak gitu, mungkin ada juga yang modal nekat. Biasanya modal nekat tuh yang tambah ban pinggir jalan. Nah, itu kadang modal nekat. Gitu sih. Tapi modal nekat biasanya lebih berani. Iya berani, malah kadang nipu. Sering sih pengalaman ditipu Asal ganti. Iya bener. Kenapa lebih milih bengkel resmi? Ya kalau bengkel resmi sih ya selain kualitas barang-barangnya bagus, terus ya kadang-kadang alat-alat di sana juga lah lebih memadai, terus montirnya juga pasti montir-montir yang lebih kayak misalkan lulusan SMK lah, kadang-kadang ada yang lebih dari SMK. Kalau misalkan montir-montir pinggir jalan kan biasanya kadang-kadang ada yang belajar SMK, kadang-kadang montir pinggir jalan, maaf ya, bengkel pinggir jalan itu kadang-kadang montirnya ada yang nggak lulus SMK juga, ada yang cuman kayak tahu ilmu yang awam doang tapi nekat. Tapi kalau misalkan disuruh milih ya lebih sukanya ya pasti nyarinya sih yang resmi gitu. Kalau misalkan nyervis biasanya jangka waktunya berapa lama sekali? Jangka waktu biasanya kalau servis kan, kalau motor, saya kan bawa motor. Kadang oli itu 2 bulan sekali. Kadang terus kalau misalkan oli gear atau oli garda, ya kadang kalau nggak 6 bulan sekali, kadang setahun sekali. Kadang juga biasanya kalau misalkan emang udah nggak enak banget motornya, kadang suka diservis. Kalau nggak ya biasanya kan kadang suka banjir nih jalan, kadang suka masuk ke CVT motor. Nah jadi itu tuh apa ya, ngebuat gak enak lah gitu, jadi kadang diservis gitu. Jadi emang tergantung kondisi. Iya tergantung kondisi sih gitu. Dulunya sih sebenarnya dulu saya sama kakak saya yang jadi Vespa itu 1 berdua dulu. Jadi kalau misalkan yang sering nyervis itu lebih ke kakak saya sih. Kalau saya mah kadang-kadang seringnya makainya aja. Tapi kalau misalkan kakak saya treatmentnya biasanya 2 bulan sekali gitu. Dan ya karena kan Vespa kan, apalagi Vespa yang model-model Vespa kaleng itu kan emang lama gitu, maksudnya udah lama, jadi spare partnya nggak ada, jadi kan kalau dia nggak bisa sering-sering juga, nggak bisa dilamain juga gitu. Punya bengkel langganan nggak? Bengkel langganan sebenarnya masih nyoba-nyoba sih Kang, jadi belum ada yang benar-benar langganan banget gitu sampai sekarang. Pernah ngalamin gak waktu bawa Vespa dibawa ke bengkel asal nemu di pinggir jalan tuh hasilnya aneh gitu? Kalau gitu enggak sih ya, paling nggak pernah sih. Kalau misalkan dulu waktu pakai Vespa nggak pernah sembarangan, soalnya kebetulan di daerah saya ada temen yang punya bengkel Vespa khusus. Jadi kalau misalkan ada, ya walaupun bengkelnya pinggir jalan sih ya, cuman dia khusus gitu. Jadi bukan yang bengkel langsung saya gini, cuman kalau misalkan bengkel pinggir jalan nggak pernah gitu, nggak pernah yang asal langsung kita datengin aja, nggak pernah. Cuman kalau misalkan saya kerusakan gitu dulu telepon teman, tolong jemput di sini, gimana Sudah ada langganan. Iya, tapi sama pinggir jalan gitu. Walaupun sering dianggap remeh, keberadaan bengkel kecil ini ternyata memiliki arti penting untuk sebagian masyarakat yang lebih memilih bengkel kecil daripada bengkel resmi. Selain dari harga yang jauh berbeda, posisi bengkel kecil ini mudah ditemukan di berbagai tempat. Dan jangan dilupakan, kemampuan para montir ini tidak perlu diragukan lagi. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Akar Rumput setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 4 sore.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.